Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Bu Vidya ya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. KD-nya masih sama, yaitu 3.1. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Pada tema 6A subtema 3 pembelajaran 4 dan 6 ini, kita akan belajar yang pertama mencari ide pokok dari bacaan anggrek tebu jenis anggrek terbesar, halaman 120, buku paket ya. Kemudian yang kedua, mencari ide pokok, kemudian membuat kesimpulan dari bacaan Pandanwangi, halaman 127. Oke, kita yang pertama dulu ya. Yaitu anggrek tebu jenis anggrek terbesar. Buka buku paketnya halaman 120. Kita baca sama-sama ya. Kalian baca, Bu Vidya juga baca. Anggrek tebu dalam kurung Grammatophyllum speciosum merupakan anggrek terbesar dan terberat di antara jenis-jenis anggrek lainnya. Dalam satu rumpun dewasa, anggrek tebu dapat mencapai berat lebih dari 1 ton dan mempunyai panjang malai hingga 3 meter. Itulah sebabnya tanaman ini layak menyandang predikat sebagai anggrek terbesar dan terberat atau anggrek raksasa. Oke, dari paragraf 1 ini, pertama kita sebelum menentukan ide pokok, kita cari dulu kalimat utamanya. Oke, Bu Vidya kasih waktu ya. Silahkan kalian kira-kira kalimat utamanya yang mana. Oke, 1, 2, 3. Ya. Kalimat utamanya yang pertama ya, deduktif dia. Jadi anggrek tebu atau Grammatophyllum speciosum merupakan anggrek terbesar dan terberat di antara jenis-jenis anggrek lainnya. Itu kalimat utamanya. Berarti gagasan pokoknya atau ide pokoknya, intinya saja, anggrek tebu adalah anggrek terbesar dan terberat. Segitu cukup ya. Lanjut. Sekarang kita buka paragraf 2. Kita baca ya. Ciri utama anggrek tebu adalah ukurannya yang besar. Malai dapat tumbuh mencapai ketinggian 2,5 hingga 3 meter dengan diameter sekitar 1,5 sampai 2 cm. Dalam setiap malai bisa memiliki puluhan bahkan mencapai 100 kuntum bunga yang masing-masing bunga berdiameter sekitar 10 cm. Sosok batangnya memang mirip dengan tebu sehingga dikenal sebagai anggrek tebu. Oke, silakan kalian berpikir kalimat utamanya. Cari dulu kalimat utamanya. Oke, 1, 2, 3. Ya, kalimat utamanya yaitu di depan ya, dia paragraf deduktif. Ciri utama anggrek tebu adalah ukurannya yang besar. Berarti gagasannya apa? Gagasan pokoknya. Kalian lihat di paragraf 2 ini membicarakan ciri-ciri anggrek tebu. Maka gagasan pokoknya cukup ciri-ciri anggrek tebu. Gitu ya. Oke, sekarang paragraf ke-3. Bunga anggrek tebu berwarna kuning dengan bintik-bintik berwarna coklat, merah, atau merah kehitam-hitaman. Bunga anggrek tebu tahan lama dan tidak mudah layu. Meskipun telah dipotong dari batangnya, bunga raksasa ini mampu bertahan hingga 2 bulan. Oke, kalimat utamanya yang mana? Cari dulu kalimat utamanya. 1, 2, 3. Kita lihat kalimat utamanya yaitu yang depan ya, masih bunga anggrek tebu berwarna kuning dengan bintik-bintik berwarna coklat, merah, atau merah kehitam-hitaman. Itu kalimat utamanya, gagasan pokoknya. Nah, berarti gagasan pokoknya masih ciri-ciri bunga anggrek tebu. Kalau yang tadi yang paragraf 2 masih sama ya, ciri-ciri anggrek tebu. Nah, kalau yang paragraf 3 yaitu ciri-ciri bunganya ya, ciri-ciri bunga anggrek tebu ya. Oke, lanjut ya.
paragraf ke-4. Tanaman anggrek tebu tersebar secara alami mulai dari Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia hingga New Guinea. Di Indonesia, anggrek tebu tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Oke, kalimat utamanya yang mana? 1, 2, 3. Ya, kalimat utamanya masih yang awal ya. Tanaman anggrek tebu tersebar secara alami mulai dari Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia hingga New Guinea. Berarti gagasan pokoknya apa? Intinya saja persebaran tanaman anggrek tebu, gitu ya. Oke, yang terakhir paragraf 5. Tanaman bunga anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di daerah dataran rendah yang beriklim tropis. Anggrek tebu membutuhkan sinar matahari langsung. Keunikan dan langkanya tanaman anggrek terbesar dan terberat ini membuat anggrek tebu menjadi salah satu anggrek yang dilindungi di Indonesia. Kalimat utamanya di mana ini? Kita lihat. Ya, di akhir ya. Dia kalimat induktif. Kalimat utamanya ada di akhir. Keunikan dan langkanya tanaman anggrek terbesar dan terberat ini membuat anggrek tebu menjadi salah satu anggrek yang dilindungi di Indonesia. Gagasan pokoknya apa? Intinya saja keunikan dan kelangkaan tanaman anggrek tebu. Oke, sampai sini. Silahkan kalian tulis di buku paketnya gagasan pokok yang di halaman 121. Paragraf gagasan pokok paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti tugasnya kalian kirim ke Google Classroom ya. Oke, lanjut. Kita ke bacaan Pandanwangi halaman 127 ya. Kita lihat dulu. Ini di sini kita harus menentukan ide pokok, kemudian kita buat kesimpulan. Ingat, kesimpulan adalah kumpulan dari ide pokok ya. Jadi jangan ditulis semua ya. Kita cari dulu ide pokok di tiap paragraf. Di sini ada 4 paragraf, berarti kita cari ide pokoknya paragraf 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk kesimpulannya tinggal disatukan saja ke 4 ide pokok ini ditambah kata-kata kamu sendiri gitu ya. Yuk. Paragraf 1. Oke. Bu Vidya baca dulu ya, kalian juga di rumah baca. Pandan wangi atau biasa disebut pandan saja adalah jenis tumbuhan monokotil yang memiliki daun beraroma wangi yang khas. Daunnya merupakan komponen penting dalam tradisi masakan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Oke, kalimat utamanya yang mana? Masih di depan ya. Berarti ide pokoknya apa? Gagasan pokok atau ide pokoknya? Pandan wangi memiliki daun beraroma wangi yang khas. Jadi intinya saja ya, inti dari kalimat utama. Kalimat utamanya tadi deduktif ya, masih yang kalimat yang pertama. Pandan wangi atau biasa disebut pandan saja adalah jenis tumbuhan monokotil yang memiliki daun beraroma wangi yang khas ya. Oke, kemudian selanjutnya paragraf 2. Tumbuhan ini mudah dijumpai di pekarangan atau tumbuh liar di tepi-tepi selokan yang teduh. Akarnya besar dan memiliki akar tunggang yang menopang tubuh ini bila telah cukup besar. Daunnya memanjang seperti daun palem dan tersusun secara roset yang rapat. Panjangnya dapat mencapai 60 cm. Beberapa varietas memiliki tepi daun yang bergerigi. Oke, kalimat utamanya yang mana? Yang awal ya. Tumbuhan ini mudah dijumpai di pekarangan atau tumbuh liar di tepi-tepi selokan yang teduh. Berarti gagasan pokoknya apa? Intinya saja, yaitu pandan wangi tumbuhan yang mudah ditemui. Gitu aja cukup ya. Oke, lanjut kita ke paragraf ke-3. Daun pandan merupakan bagian cukup penting dalam tradisi masakan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
sebagai pewangi makanan karena aroma yang dihasilkannya. Daun pandan biasa dipakai dalam pembuatan kue atau masakan lain seperti kolak dan bubur kacang hijau. Sewaktu menanak nasi, daun pandan juga kerap diletakkan di sela-sela nasi dengan maksud supaya nasi menjadi beraroma harum. Kalimat utamanya yang mana? Kalimat awal ya. Daun pandan merupakan bagian cukup penting dalam tradisi masakan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya sebagai pewangi makanan karena aroma yang dihasilkannya. Itu kalimat utamanya, berarti gagasan pokoknya intinya saja. Daun pandan sebagai pewangi makanan atau masakan, gitu ya. Kemudian yang keempat. Paragraf 4. Aroma harum yang khas ini terasa kuat ketika daunnya masih cukup segar atau agak kering. Selain sebagai pengharum kue, daun pandan juga dipakai sebagai sumber warna hijau bagi masakan atau selain daun suji. Sebagai komponen hiasan penyajian makanan. Daun pandan juga digunakan sebagai bagian dalam rangkaian bunga pada pesta perkawinan atau dironce untuk mengharumkan ruangan. Kalimat utamanya yang mana? Yang awal ya, aroma harum yang khas ini terasa kuat ketika daunnya masih cukup segar atau agak kering. Ini kalimat utamanya, berarti gagasan pokoknya apa? Ya, intinya saja ya, aroma dan daun pandan terasa kuat ketika daunnya segar atau agak kering. Oke, kita udah dapat 4 gagasan pokok. Untuk kesimpulannya, kita satukan saja yang keempat gagasan pokok itu menjadi sebuah kesimpulan ditambah kata-kata kamu sendiri. Jadi kesimpulannya, kita satukan ya gagasan pokok yang 4 tadi. Pandan wangi memiliki daun beraroma wangi yang khas. Pandan wangi juga, ibu tambahin kata juga tumbuhan yang mudah ditemui. Daun pandan sebagai pewangi masakan atau makanan. Dan juga, ibu tambahin dan juga aroma daun pandan terasa kuat ketika daunnya segar atau agak kering. Oke, alhamdulillah pelajaran kali ini telah selesai. Silahkan nanti kalian membuat kesimpulan pandan wangi ini. Tulis dulu gagasan pokoknya yang 4 seperti yang Bu Fidia ajarkan ini ya. Kemudian buat kesimpulannya. Sama hasilnya kalian foto, kalian upload di Google Classroom ya. Jadi ada 2 tugasnya. Yang pertama tadi bacaan yang anggrek tebu tadi. Yang kedua pandan wangi ini ya. Jadi kalau yang anggrek tebu hanya gagasan pokoknya saja, langsung tulis di buku paket. Untuk yang pandan wangi, kalian tentukan gagasan pokoknya, kemudian kalian buat kesimpulannya itu di buku tulis. Yang pandan wangi di buku tulis ya. Oke, sampai sini dulu. Semoga ilmu yang Bu Fidia berikan hari ini bermanfaat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oke, kurang lebihnya Bu Fidia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.